Film Merdeka 17805 atau dalam bahasa Jepang Murudeka adalah film yang dirilis tahun 2001. Film ini adalah film hasil kerjasama rumah produksi film dari Jepang dan Indonesia. Cerita dalam film ini dibuat berdasarkan kisah nyata tentang perjuangan sejumlah personil dari Kekaisaran Jepang yang turut berperan andil dalam peperangan kemerdekaan Indonesia. Film ini berlatar pada zaman Perang Dunia Kedua, di mana setelah Jepang mengalami kekalahan sekelompok tentara Kekaisaran Jepang di Jawa, Indonesia memutuskan untuk ikut bergabung dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Cerita film ini menampilkan sisi lain dari masa penduduk Jepang di Indonesia yang banyak dilupakan oleh generasi muda, yaitu adanya peran andil sukarelawan Jepang dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Film ini disutradarai oleh Yukio Fuji. Film dibuka dengan pendaratan tentara Kekaisaran Jepang di Pantai Jawa tahun 1942 yang langsung disambut perlawanan keras dari tentara kerajaan Belanda yang menguasai Hindia Belanda kala itu. Tentara Jepang dengan mudah memukul mundur pasukan kerajaan Belanda di Pantai Jawa dan menyelesaikan operasi pendaratan tersebut dengan sukses. Film dilanjutkan dengan munculnya Takoe Shimazaki, seorang kapten pasukan penyusup tentara Jepang yang bernapaskan pejuang samurai, yang memimpin sebuah operasi penyusupan ke sebuah desa miskin kecil di daerah pelosok. Dia didampingi oleh Yamana, penerjemah dan temannya yang setia dan baik hati. Kedatangannya disambut dengan nuansa mistis oleh para penduduk, yang didahului seorang nenek tua yang langsung mencium kakinya sambil menceritakan salah satu bait dalam ramalan Jayabaya yang telah turun-temurun diceritakan di Pulau Jawa, bahwa bangsa berkulit kuning akan datang dari timur untuk membebaskan Jawa dari penderitaan panjang. Shimazaki yang terkejut dengan cerita nenek tersebut langsung bersimpati kepada penduduk desa tersebut, sehingga dia berjanji akan membebaskan Jawa dari penjajahan dan membebaskan para penduduk di Pulau Jawa dari penderitaan seperti yang telah diramalkan. Adegan berpindah ke sebuah markas Jepang di Jawa untuk mencegah perang besar yang akan memakan korban besar di kedua belah pihak. Kapten Kataoka menyarankan kepada Shimazaki untuk menyusup ke Benteng Bandung yang menjadi markas besar terakhir Belanda sekaligus markas gabungan tentara blok sekutu, diantaranya Inggris, Australia, Amerika Serikat, untuk merekomendasikan penyerahan tanpa syarat mereka kepada tentara Kekaisaran Jepang. Walaupun sangat terkejut, Shimazaki menerima misi berbahaya dari Kapten Kataoka tersebut dan menyusup ke Benteng Bandung bersama temannya. Tak lama setelah perpindahan kekuasaan Jawa, di dalam tubuh tentara Kekaisaran Jepang terjadi perdebatan tentang kebijakan militer yang akan dijalankan di Pulau Jawa. Perdebatan tersebut untuk sementara berakhir dengan dijalankannya kebijakan garis lunak Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, Gubernur Jenderal Jawa setelah transisi kekuasaan, yang untuk sementara mengizinkan bangkitnya gerakan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan organisasi pelatihan ketentaraan bagi orang-orang Jawa. Kesempatan ini digunakan dengan baik oleh Shimazaki untuk menjadi pemimpin Seinen Dojo atau perguruan
Pemuda, sebuah organisasi pelatihan militer untuk para pemuda Indonesia yang akan menjadi bagian dari unit asing pasukan khusus tentara ke-16 Jepang. Dalam pelatihan yang sangat keras dan disiplin, mulailah muncul 3 anggota Seinen Dojo yang menonjol, yaitu Nur Hadi, Asep, dan Patro. Muncul juga Aryati, seorang perawat yang dengan antusias mendukung gerakan kemerdekaan yang diinginkan Shimazaki dan kemudian menjadi dekat dengan Shimazaki. Dalam organisasi ini, Shimazaki berteman dengan teman baiknya, Letnan Miyata, instruktur perang sersan Tsukamoto, dan prajurit 1 Kuriyama. Instruktur senjata api prajurit 1 Kurokawa, prajurit Oikawa, dan Kopral Abe, dan penerjemah Kawamura yang separuh Jepang dan Jawa. Mereka bersama-sama menjadi pengajar dan instruktur dalam kamp pelatihan pemuda Indonesia tersebut. Pelatihan sangat keras yang mereka jalankan di Seinen Dojo membakar semangat para pemuda Indonesia untuk berjuang sampai mati demi kemerdekaan Indonesia yang baru yang dijanjikan Jepang. Setelah beberapa bulan di bawah pendudukan Jepang, situasi Jawa pun mulai berubah. Mulai terjadi konflik-konflik antara masyarakat Jawa dan tentara Jepang. Seperti yang dialami Parto dipukuli oleh kapten tentara Jepang yang ingin menggoda Ayu, adik Parto yang masih remaja. Hal ini membuat Nur Hadi yang marah melampiaskan kemarahannya pada kapten Jepang tersebut dengan menghajarnya. Peristiwa ini disambut negatif oleh pihak tentara Kekaisaran Jepang dengan memutuskan untuk membubarkan Seinen Dojo dan membuat Shimazaki murka, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Namun di sisi lain, pasukan Jepang mulai mengalami kekalahan-kekalahan besar dalam berbagai kampanye perang dengan pasukan sekutu. Hal ini dibentuklah kemudian Tentara Sukarela Peta Pembela Tanah Air Jawa untuk membela Jawa dari serangan sekutu yang berniat merebut Jawa kembali. Para anggota Seinen Dojo, termasuk Nur Hadi, Asep, dan Parto, kemudian bergabung ke dalam angkatan bersenjata sukarela yang baru lahir ini. Namun nasib Peta tidak bertahan lama, karena setelah pembentukannya tidak lama kemudian Jepang mengalami kekalahan dan menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Shimazaki yang merasa berhutang janji untuk kemerdekaan Indonesia ingin mempertahankan Peta untuk membela kemerdekaan. Namun, setelah dicegah oleh Kapten Kataoka, dia menjadi bimbang untuk mengambil keputusan untuk berpegang dengan komitmennya sebagai tentara Kekaisaran Jepang dan tunduk kepada tentara sekutu atau membantu Peta dalam meneruskan perjuangan mereka. Setelah pembubaran Peta, terjadi perdebatan sengit antara anggota Peta dengan Shimazaki yang sekarang memegang komando resmi Peta. Para Daidan Peta yang diwakili Nur Hadi, Parto, dan Asep menginginkan supaya persenjataan pasukan Jepang yang telah menyerah diserahkan kepada Peta sebagai tentara Indonesia yang baru untuk digunakan dalam perang melawan tentara sekutu yang dibuncengi oleh tentara Kerajaan Belanda dan Nica. Permintaan ini ditolak oleh Shimazaki yang ingin berpegang pada komitmennya sebagai tentara Kekaisaran Jepang, karena dalam kapitulasinya, tentara Jepang selain diperintahkan oleh tentara sekutu untuk membubarkan semua milisi di Indonesia, juga diperintahkan untuk melucuti semua persenjataan mereka dan menyerahkan semuanya kepada tentara sekutu. Kekecewaan Parto, Asep, dan Nur Hadi berujung pada bubarnya anggota Peta untuk membentuk milisi gerilya yang hanya bersenjatakan bambu runcing dan senjata seadanya.
Kedatangan tentara sekutu pun tak nanya mengakibatkan jatuhnya banyak korban di pihak mereka. Film memuncak dengan dimulainya pertempuran berdarah di Yogyakarta, di mana seluruh pasukan Republik Indonesia dan perjuangan gerilya yang dipimpin Nur Hadi dan Zamazaki turun ke medan perang untuk merebut Yogyakarta dari tentara Belanda. Serangan tersebut dibalas oleh pihak Belanda dengan mengerahkan pasukan Kenil yang terdiri dari banyak orang pribumi sendiri dan menggunakan persenjataan yang lebih unggul. Dalam pertempuran berdarah tersebut, satu persatu pejuang kemerdekaan Indonesia mulai berguguran karena kurangnya persenjataan, dimulai dengan Kawamura yang gugur tertembak ketika mengibarkan bendera merah putih di truk konvoi pejuang kemerdekaan yang memasuki Yogyakarta. Yamana gugur disusuk bayonet ketika menyelamatkan seorang anak kecil yang tersesat ke tengah sebuah pergumulan baku tembak. Prajurit Oikawa dan Kopral Abe tewas bersama di dalam persembunyian yang terkepung pasukan Kenil. Prajurit 1 Kurokawa meninggal dengan mengorbankan dirinya meledakkan sebuah bom rakitan untuk menghentikan sebuah tank yang telah menelan banyak korban jiwa di pihak perjuangan kemerdekaan, diikuti Sersan Sukamoto dan prajurit 1 Kuriyama yang gugur di berondong peluru di tengah membaranya medan pertempuran. Adegan perang besar ini diakhiri dengan pekik merdeka atau mati. Terakhir dari Asep yang gugur mengibarkan bendera merah putih di tengah medan tempur yang dipenuhi dengan ledakan artileri. Pengorbanan Asep yang patriotik tersebut membakar semangat Zimazaki dan Nur Hadi yang kemudian turut maju memimpin pasukan gerilya untuk mengakhiri perang berdarah tersebut bersama dengan banyak pejuang kemerdekaan lain. Sekembalinya ke markas tentara kemerdekaan yang telah mencapai kemenangan, Nur Hadi dan Zimazaki merenungkan perjuangan yang mereka dan rekan-rekan mereka telah lalui. Mereka mengorbankan teman-teman mereka yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Nur Hadi menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia yang dahulu ia hanya bayangkan sebagai impian, kini telah tercapai karena pengorbanan para pejuang kemerdekaan Indonesia, termasuk peran andil dari para perwira Jepang yang dengan sukarela berperang bersama mereka. Zimazaki menggenggam kalung-kalung tanda nama dari rekan-rekan yang telah gugur, menyatakan ketenangan hatinya karena keinginannya untuk Indonesia yang merdeka akhirnya dapat menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, kisah Zimazaki berakhir setelah dia ditembak peluru penembak runduk yang nasibnya juga berakhir di ujung gunto Nur Hadi. Zimazaki menghembuskan nafas terakhirnya diiringi tangisan Aryati dan nyanyian Indonesia Raya oleh Ayu yang diikuti oleh Nur Hadi dan semua pejuang gerilya yang menyaksikan kejadian tersebut. Kembali ke saat sekarang, di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta, Fumiko, putri Letnan Miyata, menaruh karangan bunga di makam Zimazaki dan Miyata didampingi oleh Aryati dan Nur Hadi. Film ini diakhiri dengan penerimaan Fumiko atas pengorbanan ayahnya dan teman baiknya Zimazaki demi kemerdekaan Indonesia, dan bahwa jika mereka telah menjadi bintang kemerdekaan.